Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memurnikan api teratai setan. Ketika Xiaoyan sadar kembali, dia merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya, seperti ditusuk oleh jarum. Dia membelai cincin penyimpanan di jarinya dan menarik botol giok kecil. Memiringkan botol, dia meneteskan beberapa tetes cairan merah muda ke dalam mulutnya. Setelah mengonsumsi cairan merah muda dengan sifat mati rasa, Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Dia duduk dan mengambil gulungan hitam itu, hanya untuk menyadari bahwa semua kata dan gambar sayap elang telah menghilang. Xiaoyan menatap gulungan kosong itu dan mengedipkan matanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia melepas dan mengeluarkan sepotong cermin kristal dari cincin penyimpanan dan, dengan bantuan cahaya yang dipantulkan, dia menyadari bahwa sepasang tato sayap elang hitam seukuran telapak tangan tanpa sadar muncul di punggungnya. Apakah ini sayap elang awan ungu? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang agak tidak pasti. Dou Qi di tubuhnya mengalir menuju dua jalur Qi yang telah dibuat dengan paksa dan menjadi tato di punggungnya. Setelah menerima Dou Qi yang ditransmisikan, tato hitam pekat itu segera memancarkan cahaya ungu samar. Akhirnya, itu berubah menjadi sepasang sayap yang kokoh. Ukuran sayap elang hitam juga meluas dari seukuran telapak tangan menjadi sekitar setengah kaki. Xiaoyan dengan rasa ingin tahu melihat sepasang sayap elang dengan garis ungu saat dia berpikir untuk memindahkannya. Sebuah gaya angkat kecil diciptakan di bawah tubuhnya tetapi itu terlalu kecil untuk mengangkatnya dari tanah. Untuk terbang menggunakan sayap awan ungu, itu akan membutuhkan Dou Qi dalam jumlah besar. Dengan kekuatan Anda saat ini dan kurangnya latihan mengendalikan sayap, saya khawatir Anda hanya bisa meluncur dalam jarak dekat. Melihat tindakan Xiaoyan yang agak lucu, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Xiaoyan menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Sejak awal, dia tidak menyangka bisa langsung terbang. Hasil kecil yang dia miliki saat ini sudah sangat memuaskan. Bagaimanapun, semuanya harus dilakukan perlahan. Ketika Xiaoyan berhenti mentransfer Dou Qi, sayap elang di punggungnya sekali lagi bersandar di punggungnya dan berubah kembali menjadi tato hitam pekat dari sepasang sayap elang. Xiaoyan secara bertahap dan dengan malas meregangkan punggungnya sebelum menyimpan gulungan hitam kosong di depannya. Keheningan singkat menyusul. Kemudian dia sekali lagi mengeluarkan gulungan yang sangat tua dari cincin penyimpanan. Setelah mengukur gulungan kuno yang tampak kekuningan, Xiaoyan menggosok kedua tangannya. Untuk sesepuh kuno menyembunyikan ini di tempat rahasia seperti di antara celah tulang, sangat mungkin ini bukan barang biasa. Xiaoyan melepaskan ikatan gulungan itu sebelum menyebarkannya perlahan. Namun, ketika dia melihat interiornya, dia sedikit membeku. Apa ini? Di depan matanya ada perkamen yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sedikit menguning. Di atasnya, ada banyak garis yang seolah-olah digambar tanpa bentuk atau urutan apapun. Xiaoyan perlahan menelusuri salah satu garis dengan jarinya tetapi tidak menemukan apa-apa karena akhirnya mencapai tepi perkamen. Omong kosong macam apa ini? Xiaoyan berkata dengan cemberut saat dia menatap barang rahasia yang memiliki penampilan seperti jimat ini. Teo, jimat mengacu pada jimat Tao. Cincin hitam di jarinya bergetar sedikit dan Yao Lao muncul. Yang terakhir menyapu pandangannya ke perkamen yang tampak kuno, mengatupkan alisnya bersama-sama dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya, seperti pecahan peta. Peta. Dan yang terfragmentasi. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiaoyan memutar matanya. Minatnya langsung mati.
Mengabaikan ketidaktertarikan Xiao Yan, Yao Lao perlahan-lahan menyebarkan seluruh perkamen dan mempelajarinya dengan cermat. Saat tatapannya mendarat di sudut bawah perkamen di mana bayangan buram dari sesuatu yang tampak seperti bunga teratai, wajahnya tiba-tiba berubah. Sekali lagi, dia membungkuk dan dengan hati-hati mempelajari gambar misterius berbentuk teratai. Benda berbentuk teratai tampak agak kuning dan buram, mungkin karena usianya. Namun, tampilan umumnya masih terlihat. Seluruh lotus berwarna hitam, dengan api hitam tipis tampak menggumpal di permukaan. Ketika dipandang serius, seluruh lotus memberi seseorang perasaan seperti iblis. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyaksikan sikap Yao Lao. Setelah bersamanya begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao menunjukkan sikap seperti itu. Ini, jangan bilang kalau ini adalah Purifying Lotus Demon Flame. Setelah menatap tajam ke arah lotus hitam yang aneh dan mempelajarinya dengan seksama, Yao Lao tiba-tiba bergumam dengan heran. Memurnikan lotus Demon Flame. Xiao Yan mengedipkan matanya dengan tidak pasti sebelum sebuah ide akhirnya terlintas di benaknya. Dia menyelidiki, apakah ini api surgawi? Iya. Ini adalah salah satu api surgawi dan itu adalah yang paling misterius di antara peringkat api surgawi. Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. The Purifying Lotus Demon Flame berada di peringkat ketiga di Heavenly Flames Ranking. Ia memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan segalanya. Benda apapun yang sedikit terkena itu akan dibersihkan menjadi ketiadaan, kekuatan yang sangat menakutkan. Api surgawi semacam ini sangat langka dengan hanya sekitar 2 atau 3 bunga yang ada, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Saya tidak tahu siapa sebenarnya yang merekam keberadaan mereka tetapi tidak ada yang pernah melihat nyala api ini. Satu-satunya alasan saya bisa mengenalinya adalah karena saya beruntung menemukan beberapa petunjuk kasar tentang itu ketika saya mencari api surgawi. Ceka-ceka. Jangan beritahu saya bahwa peta ini akan menuntun jalan ke Purifying Lotus Demon Flame. Yao Lao berseru sambil menatap perkamen yang tampak kuno dengan kaget. Sayang sekali ini hanya fragmen peta. Dengan informasi yang tidak jelas seperti itu, kami tidak memiliki harapan untuk menemukannya. Ketertarikan Xiao Yan telah melonjak tetapi ketika dia mengingat bahwa itu hanya sebagian dari peta, dia merasa menyesal. Sudah cukup beruntung untuk menemukan informasi kecil tentang api setan teratai bersih. Bahkan jika Anda berhasil menemukan nyala api sekarang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Mari kita lakukan dengan lambat. Anda mungkin menemukan fragmen peta lain di masa mendatang. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika kamu berhasil menelan Purifying Lotus Demon Flame, akan sulit untuk memprediksi level Flame Mantra kamu akan berkembang. Bukankah yang tertinggi adalah tingkat tinggi Tian? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bergumam. Itu mungkin tidak benar. Yao Lao tertawa pelan sebelum tiba-tiba terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lembut, benua Dou Qi sangat besar. Begitu Anda telah mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyadari betapa besarnya itu. Untuk Anda saat ini, lebih baik jujur naik dari bawah. Jangan lupa bahwa hanya pasukan mercenari kepala serigala kecil sudah cukup untuk membuatmu babak belur. Xiao Yan menatap Yao Lao yang misterius dan mengangguk tanpa daya. Dia menggosok bibirnya dan berkata, siapa yang tidak naik dari bawah? Yao Lao tersenyum dan dengan sedikit gemetar, berubah menjadi aliran cahaya yang kembali ke dalam ring. Saat dia melakukannya, dia tertawa untuk terakhir kalinya, beristirahatlah untuk hari ini.
mulai besok dan seterusnya, kami akan memulai pelatihan. Mendengar ini, Xiao Yan menyentuh wajahnya dan menyeringai, aku menantikannya. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah. Di bawahnya, air terjun besar melonjak ke depan dengan sekuat tenaga, akhirnya berubah menjadi garis keperakan saat mengalir turun dari tebing seperti naga yang marah. Seketika, suara gemuruh bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di bawah air terjun, Xiao Yan menghirup udara lembab dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan air terjun besar yang menjulang tinggi. Di dalam dadanya, jantungnya tidak bisa menahan gemetar. Di tanah kosong di belakang Xiao Yan, puluhan tiang kayu ditancapkan ke tanah. Sekitar 2 meter di atas mereka, ada 10 lebih batang kayu yang tergantung di cabang-cabang tinggi, bergoyang ke segala arah saat angin kencang bertiup. Cincin hitam itu sedikit bergetar dan Yao Lao keluar dari situ dengan goyah. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat lusinan batang kayu. Dengan tatapan agak menyesal, dia melihat ke arah Xiao Yan, menunjuk ke batang kayu dan tersenyum. Setiap pagi mulai sekarang, kamu akan berlatih di batang kayu ini. Saya akan memanipulasi lok gantung ini untuk menyerang Anda. Anda harus menghindarinya dan Anda tidak diizinkan untuk melepaskan pedang yang berat. Oh, aku hampir lupa. Kamu sudah mulai menyebutnya penguasa Xuan berat. Saat kamu menghindar, kamu tidak diizinkan untuk menghapus penguasa Xuan berat. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan menggunakan vacuum hand atau fire palm. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan keinginan. Dia cukup percaya diri tentang kecepatan menghindarnya. Apakah kamu ingin mencoba? Melihat ekspresi Xiao Yan, Yao Lao tiba-tiba tersenyum dan berkata, senyuman itu agak licik. Jika Anda bersedia. Sambil mengangkat bahunya, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah, mendorong tubuhnya dengan elegan ke salah satu batang kayu. Tubuhnya yang tinggi memberinya watak yang sedikit lebih unggul saat dia melambaikan tangannya pada Yao Lao dan berkata, ayo. Biarkan saya melihat betapa sulitnya hal yang sebenarnya dirancang oleh guru ini. Anda memiliki sikap yang baik. Biarkan saya melihat berapa banyak lok yang dapat Anda tahan. Mengangguk sambil tersenyum, Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup dari lengan baju. Segera, salah satu dari 10 ditambah kayu gelondongan yang bergoyang secara acak di udara meluncur ke arah Xiao Yan. Tekanan samar yang dipancarkan dari balok kayu yang terlempar menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi serius. Matanya terpaku pada batang kayu yang mendekat sebelum dia tiba-tiba membungkuk. Batang kayu itu berada di dekat punggungnya saat terbang melewatinya dengan berbahaya. Sebelum dia sempat pulih dari membungkuk, balok kayu lain melesat ke arahnya. Xiao Yan melangkah ke tiang kayu di bawah kakinya dan mencoba melompat untuk menghindari batang kayu itu. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa kaki yang dia gunakan untuk menginjak tiang kayu itu sepertinya menempel padanya. Perubahan tak terduga mengguncang Xiao Yan. Namun, kekuatan mentalnya cukup bagus. Dia dengan bebas memanipulasi douki di tubuhnya dan dengan cepat memindahkannya ke kakinya. Sekali lagi, dia melangkah dengan berat dan kakinya akhirnya dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menghindari 2 batang kayu lain yang menuju ke arahnya. Meskipun Xiao Yan berhasil menghindari serangan itu, kakinya tertancap di tiang kayu saat batang kayu kelima meluncur ke arahnya. Akhirnya, itu dengan kejam menjatuhkannya dari tiang kayu. Melihat Xiao Yan yang mengerang di tanah, Yao Lao bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Apa yang Anda lakukan pada tiang kayu itu? Xiao Yan mengusap dadanya yang bengkak saat dia mengerang.
tiang kayu itu dilapisi lem hitam. Setiap kali Anda bergerak, Anda perlu menggunakan douki untuk mengatasi rasa lengket. Jika tidak, Anda tidak akan mengelak tepat waktu dan tersingkir. Oleh karena itu, Anda harus terus menjaga aliran douki di tubuh Anda sambil menghindar. Setelah mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Yao Lao tersenyum tipis. Benda ini di sini dimaksudkan untuk melatih ketangkasan dan kendali Anda atas douki. Yao Lao berbalik, menunjuk ke tiang kayu dan tersenyum. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.